Pembalap Repsol Honda Marc Marquez angkat bicara soal rivalitas adem antara tiga pembalap yang sedang berburu gelar juara MotoGP musim 2022. Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Alex Espargaro seharusnya bersaing dengan ketat setelah hanya dipisahkan 17 poin dalam perburuan gelar juara MotoGP. Akan tetapi hampir tidak ada ketegangan yang bisa dirasakan dari ketiga penantang gelar di atas. Quartararo dan Espargaro lebih sering terlihat seperti seorang adik dengan kakaknya. Adapun Bagnaia tidak pernah menunjukkan reaksi berlebihan ketika menerima konfrontasi dari rival-rivalnya. Kondisi ini kontras dengan drama yang biasa dihadapi penggemar MotoGP. Kisah legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang baru saja pensiun adalah contoh termudah. Kesuksesan Rossi mengorbitkan namanya sendiri dan MotoGP tidak terlepas dari persaingan sengit yang melibatkannya di dalam maupun di luar lintasan. Sepanjang karirnya, Rossi telah menciptakan banyak figur antagonis seperti Max Biaggi, Seth Gibernau, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap bintang terakhir dari zaman para alien pada MotoGP, sepakat bahwa rivalitas di antara pembalap top kini terlalu hambar. Juara dunia 8 kali tersebut tak serta-merta mengungkit soal tidak adanya perseteruan di antara para pembalap. Sorotan Marquez lebih tertuju kepada minimnya duel yang terjadi di lintasan. Bagaimanapun, rivalitas yang diterima penggemar adalah rivalitas yang tercipta secara natural dan bukannya drama yang diatur sebelumnya. Persaingan ini sedikit mengingatkan saya dengan rivalitas saya bernama Andrea Dovizioso, kata Marquez dilansir dari Motorsport. Saya punya hubungan baik dengan Dovizioso, dengan senyuman, tetapi Anda bisa merasakan tensinya. Buenarolismo atau aura positif yang hadir saat ini terjadi karena kami tidak mengalami duel yang nyata di lintasan, duel pada lap terakhir. Komentar Marquez ada benarnya jika berkaca dari ketegangan yang hadir dalam dua balapan terakhir. Sayangnya duel sengit yang terjadi tidak melibatkan sosok yang diharapkan, melainkan hanya Bagnaia dan si kuda hitam Inia Bastianini. Bastianini masih seperti tamu yang diundang karena peluang yang relatif kecil dalam perburuan gelar MotoGP musim ini. Alhasil, rasa penasaran malah terarah ke musim depan ketika Bagnaia dan Bastianini menjadi rekan tim di Ducati. Adapun ketika hanya berbicara trio Bagnaia, Quartararo, Espargaro, balapan di antara ketiganya lebih banyak diwarnai adu konsisten dalam ritme. Hanya insiden antara Quartararo dan Espargaro pada GP Belanda yang menjadi pembeda walau tidak ada drama susulan. Akan tetapi, Marquez sadar bahwa saat ini dia tidak berada dalam posisi untuk melakukannya. Krisis yang terjadi di Honda serta cedera yang mendera membuat Marquez membidik tahun depan untuk misi mengejar gelar juara selanjutnya. Seperti yang dibilang Mick Doohan, perang mental terbaik terjadi di trek. Ketika Anda mengalahkan mereka, mereka bisa tampil seperti yang mereka mau, tetapi pada akhirnya mereka akan tetap kalah. Saya jauh dari level itu sekarang, tetapi dari sudut pandang saya, sulit untuk memahami taktik apa yang mereka ambil. Saya melihat Pecco percaya diri, Fabio tahu mereka bangkit dari ketertinggalan dan situasinya akan rumit, tetapi dia mendapatkan tantangan lebih besar dari apa yang dia miliki. Dan Alex adalah pesaing yang tidak memiliki tekanan, yang mana merupakan masalah yang bisa diterima. Dia melepas semua tekanan dari pundaknya karena dia sudah tampil sangat bagus dengan posisinya saat ini. Pungkas The Baby Alien.
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia akan menghadapi balapan sulit di sisa 5 seri terakhir pada MotoGP 2022. Butuh sedikit lagi untuk Francesco Bagnaia menyusul perolehan poin Fabio Quartararo yang hanya berjarak 10 poin saja. Peluang Bagnaia menghapus dahaga Ducati yang telah lama puasa gelar ada di tangannya. Hasil bagus pada 5 balapan beruntun wajib dipertahankan Bagnaia sampai akhir musim nanti. Meski begitu, misi Bagnaia tentu tak akan mudah. Ada Enea Bastianini yang berpotensi terus mengganggunya untuk meraih kemenangan. Bagnaia juga harus mengalahkan dirinya sendiri. Pembalap asal Turin, Italia itu mengaku mengalami situasi tersulit jika ada pembalap lain yang membuntutinya. Jangan sampai insiden musim lalu pada MotoGP Emilia-Romagna terulang tahun ini, di mana Bagnaia yang sedang memimpin balapan harus terjatuh jelang balapan terakhir. Insiden tersebut membuat peluang juara dunia Bagnaia pada musim lalu tertutup. Kejadian serupa kembali terjadi musim ini, di mana Bagnaia yang memimpin balapan dari awal mendapat tekanan dari Bastianini. Pada MotoGP Prancis, Bagnaia terjatuh usai Bastianini menempel ketat dirinya. Adapun di 2 balapan terkini, duel calon rekan satu tim itu kembali berlanjut. Saya telah berubah sejak awal musim. Sekarang ketika saya memimpin balapan, saya hanya memikirkan hal-hal yang penting saja, kata Bagnaia. Saya harus sempurna di atas motor saya dan bertindak dengan sempurna. Saya tidak khawatir lagi jika seorang pembalap mengurangi jarak di belakang saya. Saya sudah beberapa kali mengalami tahun ini bahwa seorang lebih dekat dengan saya, itu adalah situasi yang paling sulit secara mental, tutur Bagnaia. Dengan itu, Bagnaia harus bisa mengatasi situasi tersulit pada balapan jika ingin mewujudkan mimpinya meraih gelar di jelas utama. Dalam balapan ini saya sangat fokus pada diri saya sendiri. Saya mencoba beradaptasi dengan situasi, kata Bagnaia. Hal itu membuat saya melewati balapan dengan cara terbaik. Tanpa membuat kesalahan, saya sendiri hanya mengurusi hal-hal terpenting dalam balapan, ujar Bagnaia. Di Aragon, jatuhnya Quartararo pada lap pertama juga nyatanya tak membuat Bagnaia mudah meraih kemenangan. Bastianini yang sempat memiliki gap kurang dari 1 detik itu perlahan mampu menempel Bagnaia untuk bertarung. Saya sudah tahu di tikungan ke-7 bahwa Fabio tereliminasi karena saya melihatnya di layar TV. Jelasnya terlebih dahulu. Tetapi itu tidak mengubah strategi saya. Saya mengatur kecepatan saya lap demi lap karena setelah start saya menyadari bahwa cengkeramannya tidak setingkat FP4. Saya tetap tenang dan menggunakan gas dengan sangat lembut. Kemudian, sedikit demi sedikit, saya membaik, tuturnya. Saya tahu bahwa hanya Enea yang bisa menjaga kecepatan saya, karena hanya dia dan Fabio yang berpotensi melakukannya dalam balapan, pungkas pembalap asal Italia itu.